Salam ngompol, salam dari Begawan. Ya, saya kalau ngonten itu selalu ketawa, bahagia, pokoknya harus bahagia ini. Ini tahun politik mulai menghangat, wis panas ini, sudah mulai gerengseng nih. Termasuk ternyata kebesaran nama Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya serta kemampuan kader-kadernya yang saat ini menjadi presiden salah satunya membuat ngeper pihak lain. Salah satunya ya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, takut sama PDIP dan itu secara tidak langsung bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera. Nah, selama ini kan jarang ada orang PKS yang mau mengakui bahwa PDIP memang 8 tahun terakhir ini hebat. Ini baru kali ini nih tokoh politisi PKS yang mengakui kebesaran PDIP ini. Nah, meski ada kekurangannya, secara keseluruhan performa PDIP relatif stabil. Ya, target memenangkan pemilu ketiga berturut-turut, ya, juga merebut kursi presiden sepertinya yang ditetapkan Partai Banteng ini. Wah, ini lumayan membuat parpol lain keder ini, pada ketakutan inilah. Nah, bagaimanapun kalau mau dicek, saat ini hanya ada PKS dan Demokrat saja partai yang tidak bergabung dengan koalisi PDIP. Nah, ini oposisi ini namanya oposisi ini. Nah, padahal bila kita ingat awal tahun 2014, ketika pertama kali Pak Jokowi memenangkan Pilpres, kursi DPR dikuasai oleh oposisi. Oh, iya ini bayangkan ini. Bayangkan pimpinan DPR berasal dari Gerindra, yaitu Mas Fadlizon. Nah, dan juga waktu itu masih ada beda kubu loh, termasuk Fachri Hamzah dari PKS, Taufik Kurniawan dari PAN. Nah, sementara yang satu kubu hanya menyisakan Pak Setio Novanto dari Golkar. Oposisi sangat besar waktu itu lah. Mau tahu cara berharapnya PKS merayu PDIP? Kalau gitu ya mari, itu PKS itu ngerayu PDIP, piye caranya ya mari kita ungkap faktanya ini di Ngompol, di Ngopini Politik Pak Begawan saat ini juga. Pernyataan PKS yang disampaikan Pak Mardhani ya awalnya sih dalam rangka ucapan hari ulang tahun Bu Megawati. Namun kemudian diikuti doa dan harapan agar Bu Mega diminta untuk ngomong. Ya ngomong semua kadernya dan seluruh anggota PDIP tentunya lah, nemui para partai politik lain supaya lebih bersilaturahmi dan menjadi jembatan bagi semua. Ungkapan Pak Mardhani ini kayak tidak melihat apa yang sudah dilakukan Bu Mega saja. Oh kan ya sudah begitu Bu Mega ini. Tentu beliau tidak harus melakukannya sendiri. Utusan kan bisa, dia itu ketua umum ya rasa turun sendiri itu loh. Kita tinggal di negara besar. Nah, dan PDIP tumbuh hampir di semua wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini. Serta banyak memiliki kantong-kantong PDIP di sana. Kantong-kantong massa di seluruh Indonesia ada. Dalam pilkada, PDIP juga berkoalisi dengan PKS loh, jangan salah. Oh iya Pak Mardhani, dengan PKS juga berkoalisi loh. Oh bebas ini PDIP mau aja itu. Atau Partai Demokrat juga ada. Oh, tidak melarang itu, boleh-boleh saja. Apakah itu tidak melambangkan bekerja sama dengan yang lain? Oposisi aja diajak kerjasama, diajak koalisi loh oleh Bu Mega ini. Tidakkah Pak Mardhani menyimak pidato ultah hari ulang tahun PDIP yang ke-50? Oh, ini loh, Bu Mega itu jelas-jelas meminta para kadernya turun ke lapangan, bekerja mensejahterakan masyarakat. Ya termasuk beliau mewanti-wanti supaya tidak melanggar aturan partai. Juga aturan hukum negara.
Nah, apakah Pak Mardhani lupa dengan kontribusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi bagi bangsa dan negara ini? Apa yang sudah beliau bangun untuk Jawa Barat, untuk NTB, untuk Sumatera Barat, titik di mana suara Pak Jokowi kalah dari Pak Prabowo. Ini membuktikan sekali bahwa tidak ada bedanya, tidak ada pilih kasih gitu loh. Adakah Pak Jokowi kemudian melupakan pembangunan di lokasi itu? Tidak. Sama dibangunnya di seluruh Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tidak sama sekali seperti itulah Pak Mardhani. Pak Mardhani itu meminta Bu Mega menemui partai lain. Serius itu. Serius tuh permohonannya Pak Mardhani bener nih dari hati nurani yang paling dalam ini. Bapak kok tidak tahu diri begitu ya? Oh, sadar loh Pak. Partai pemenang pemilu dan pilpres itu PDIP loh. Semua dirangkul loh. Oh, kok jenengan itu tidak nyuruh-nyuruh suruh menemui partai lain lah. Bu Mega juga usianya sudah sepuh. Tentunya ya seorang tindak sendiri, sudah tidak sendiri, utusan cukup Pak. Mengapa? Beliau itu yang disuruh menemui, kenapa tidak parpol lain yang mendatangi beliau? Ayo jangan gitu. Harusnya partai-partai itu yang mendatangi Bu Mega untuk meminta sesuatu. Ya entah pengalaman, entah bagaimana, perlu menyerap ilmunya lah. Itu partai-partai yang kecil, harusnya gitulah. Apakah parpol oposisi seperti Partai Demokrat dan PKS sudah berupaya bersilaturahmi dengan Bu Mega? Nah, ya kalau belum ya silahkan. Kirim surat silaturahmi. Nah, masa hal sepele begituan saja malah nyuruh-nyuruh, ya lucu atau apa-apa. Secara etika, pernyataan Pak Mardhani ya sangat tidak sopan kalau nyuruh-nyuruh Bu Mega suruh menemui partai-partai lain tuh ya ora sopan atau apa, wis sepuh loh. Dan itu partai pemenang pemilu, harusnya jenengan yang sowan gitulah. Bukan hanya itu. Bagaimana kalian diam saja? Ketika kader PDIP yang menjabat kepala daerah, kalian serang habis-habisan. Apa kalau gitu jenengan diem aja. Ingat loh, kekilafan Pak Ahok waktu menjabat gubernur DKI itu, bukankah beliau sudah meminta maaf? Iya, tapi bagaimana sikap PKS? Nah, jadi kalau permohonan kalian ditolak, introspeksilah, sadar dirilah bahwa semua itu kan kalian yang memulai. Ya, bukan PDIP yang memulai, bukan Pak Ahok yang mulai, tapi jenengan-jenengan itu yang memulai. Selama ini kita tidak pernah lihat PDIP berusaha memprovokasi masyarakat, mengacak-acak persatuan. Belum pernah. Iya toh, mengacak-acak persatuan dan kesatuan. Oh, enggak pernah. PDIP itu nasionalismenya tinggi, ideologinya tetap Pancasila. Lah kapan kalian pernah memuji keberhasilan Presiden Jokowi dalam menjalankan beberapa programnya? Orang pernah loh, malah mau ngelek-elek tok itu, mengkritik-kritik tiap hari loh. PKS masih terus-terusan mencela dan melihat sisi negatifnya Pak Jokowi. Nah, ayolah Pak. Didiklah masyarakat Indonesia berpolitik secara baik dan santun. Bahwa kalian bukan pendukung Jokowi, ya. Semua tahu, semua paham. Tapi bahwa Pak Jokowi memiliki kontribusi besar dalam 8 tahun terakhir ini pada masyarakat harus Anda akui juga. Dan rata semua. Orang beda-beda ke, orang banci di banci laden itu bahasa Jawanya begitu loh. Apa yang PKS lakukan ketika Pilkada DKI 2017? Lalu kental dengan isu pecah belah, gitu, politik identitas, bahkan syarat memainkan isu-isu agama. Tidak ada yang disuarakan oleh PKS. PKS diem aja malah ngewangi, malah memprovokasi. Siapa yang masih ingat, ya toh, topo yang disuarakan PKS, ya toh, saat jenazah nenek Hindun ditolak, disolatkan di masjid setempat. Loh, ingat loh. Tidak akan ada yang ingat. Karena memang PKS tidak bersuara apapun. Meneng wae. Termasuk masjid-masjid di DKI. Memasang baliho penolakan sholat jenazah bagi pendukung Pak Ahok. Kan gitu gimana PKS? Mau meneng wae toh. Lah, apalagi bila nanti 2024 PKS tetap mendukung Pak Anies. Nah ingatlah. Kami tidak akan tinggal diam ini.
sudah kinerja di DKI merusak apa yang telah dibangun gubernur sebelumnya dan mencalonkan sebagai bakal capres. Piye to Pak? Itu catatan penting bagi kami. Nah, Pak Mardhani, apa sih yang menjadikan PKS mendukung Pak Anies Baswedan? Lihatkah apa saja yang telah dilakukan di Jakarta? Renek itu loh. Bisa disebutkan apa? Apa keberhasilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat DKI. Ora enek, malah rusak dalan-dalan, rusak kabeh nih. Jadi berharap Ketua Umum PDIP melakukan safari politik atau menemui para ketua partai, ya jangan berharap. Ayo moh itu loh. Jenengan yang sowan. Partai kecil maupun partai oposisi, ya sowan aja itu loh. Itu yang sopan seperti ini. Karena Bu Mega sedang menata serta serius mempersiapkan kemenangan pada pemilu 2004 mendatang. Jangan dikira loh, jangan dikira Bu Mega di rumah hanya ongkang-ongkang gitu, nonton TV tok gitu. Jangan dikira gitu. Main perintah sana, perintah sini. Oh enggak, beliau itu politisi berpengalaman. Pasti kesehariannya diisi agenda-agenda yang penting. Termasuk di dalamnya mencetak hat-trick kampiun 3 kali berturut-turut kemenangan PDIP. Dan kesempatan ini terbuka lebar. Oh sangat terbuka lebar. Nah, dan upaya Ketua Umum PDIP bukan hanya soal mencetak sejarah saja. Yang jauh lebih dipikirkan Bu Mega, rakyat Indonesia harus makin sejahtera. Serta mampu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi memang perspektif politik beliau itu sudah jauh melebihi di depan. Wes adoh gitu loh, mikirnya adoh tuh. Bukan melulu fokus pada urusan PDIP saja. Nah, bisa jadi bagi parpol lain masih fokus memenangkan kadernya, ngurusi partai ini tok dalam ajang pilkada atau pilpres. Namun bagi PDIP sudah jauh ke depan mikirnya. Ora mau nguplek mikiri partainya saja. Ya, jangan berharap ada kesempatan bagi PKS untuk mencuri kemenangan PDIP. Apalagi kemenangan di tahun 2024 yang akan datang. Gini aja lah. Sampai di sini aja ngomponi politik. Dan tunggu saja. Ngompol episode berikutnya. Salam Beganan, salam Begawan.